wabarakatuh. Akan kita bahas pagi ini pokok bahasan medan magnet. Anak-anak tentu tahu ya, magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda bermuatan logam di sekitarnya. Kita lihat bahwa kompetensi dasar setelah mempelajari bab ini adalah anak-anak mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi, serta melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, pertama kita perhatikan fakta di sekitar kita, di mana jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan. Kemudian adanya fenomena aurora di langit kutub, fenomena radiasi sabuk Van Allen, dan migrasi hewan-hewan di setiap pergantian musim. Ini semua menunjukkan adanya fenomena magnet di sekitar kita. Ini ada gambar tentang medan magnet bumi. Kutub utara magnet bumi menarik kutub selatan kompas, dan kutub selatan magnet bumi menarik kutub utara kompas. Nah, perhatikan bahwa magnet bumi ini akan menimbulkan garis gaya magnet di sekitar bumi ya. Kemudian ada juga fenomena aurora, di mana ini juga merupakan akibat adanya radiasi ya, serta fenomena magnet ya yang ada di sekitar kutub utara dan selatan. Bahan magnet dibagi 3 macam, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang menarik kuat benda-benda bermuatan ya di sekitarnya, seperti besi, baja, dan nikel. Kemudian ada pula bahan yang sedikit menarik benda-benda di sekitarnya, yaitu kayu, platina, dan aluminium. Dan ada pula bahan diamagnetik yang sedikit menolak bahan-bahan di sekitarnya, yaitu air raksa, bismut, dan emas. Kita akan membahas induksi magnetik, meliputi hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, serta gaya Lorentz dan flux magnetik ya. Untuk hukum Biot-Savart, ini menyelidiki hubungan antara arus listrik, panjang elemen kawat, serta sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik ke elemen kawat, serta dengan jarak ya. Kalau hukum Ampere itu menyelidiki tentang fenomena magnet pada kawat yang kita sebut kumparan, baik dia berbentuk solenoid ataupun toroid. Gaya Lorentz ini timbul ya karena medan magnet pada arus listrik, di mana besarnya gaya Lorentz bisa dihitung dengan F sama dengan B kali I kali L sinus theta, di mana tetanya adalah arah arus serta panjang kawat lurus ya. Kemudian arahnya dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjuk ke arah I, kemudian telunjuk B, dan 3 jari lainnya menunjukkan arah F. Untuk flux magnetik, ini pertama kali konsepnya dikemukakan oleh Michael Faraday yang menunjukkan atau menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis gaya. Menurut beliau, jumlah gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan itu tegak lurus ya, permukaan tegak lurus ya, itu disebut flux magnetik, atau flux sama dengan B kali A cos theta. Nah, ini ada contoh soal yang sederhana. Kalau diketahui B, A, berapa fluxnya? Nah, kalau dia menembus tegak lurus, berarti tetanya 0. Nah, untuk sudut 0, berarti cos 0 kan 1 ya. Maka fluxnya B kali A cos theta atau cos 0 didapat 10⁻5 Weber, satuan dari flux. Kemudian ada contoh soal untuk mencari B atau medan magnetik. Jika diketahui I sama dengan 3 ampere, jaraknya 15 cm diubah ke meter ya. Mu 0-nya 4pi kali 10⁻7 Tesla meter per ampere, maka untuk mencari B sama dengan mu 0 kali I per 2pi A. I-nya kuat arus, A-nya jarak. Dimasukkan angkanya, diperoleh besar medan magnet adalah 4 kali 10⁻6 Tesla. Contoh berikutnya adalah mencari gaya Lorentz. Kawat sepanjang 60 cm, berarti L,
diubah ke meter, dialiri arus listrik I 3 ampere dalam medan magnet B 0,05 Tesla. Nah, untuk mencari gaya Lorentz-nya mudah sekali. Masukkan F sama dengan B kali I kali L, maka diperoleh F sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 Newton. Demikian bahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.